Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, setelah Elia membunuh semua nabi-nabi yang ada pada saat itu, Isabel menjadi sangat marah lalu memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh Elia. Elia yang ketakutan melarikan diri ke Gunung Horeb, dan ketika ia berada di dalam sebuah gua, diceritakan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, Tuhan mendatanginya dan berfirman kepadanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Elia menjawab Tuhan dengan berkata, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan misbah-misbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Kekasih-kekasih Tuhan, ada dua gejala rohani yang negatif yang bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk bisa terjadi kepada kita, yaitu gejala merasa sebagai orang yang paling berdosa dan paling jahat, atau sebaliknya, gejala merasa sebagai orang yang paling benar atau paling baik. Pada satu kesempatan bisa terjadi di mana kita merasa sebagai orang yang paling berdosa atau bahkan sebagai orang yang paling jahat. Kita bisa merasa bahwasanya tidak ada lagi orang yang lebih jahat dan dosanya lebih besar daripada kita. Tetapi sebaliknya kekasih-kekasih Tuhan, pada satu kesempatan yang lain kita juga bisa merasa sebagai orang yang paling benar, bahkan sebagai satu-satunya orang yang benar. Kita bisa merasa bahwa semua orang selain kita tidak baik dan tidak benar. Kedua gejala tersebut bisa membuat kita menjadi merasa gagal dan tidak bisa lagi berubah, atau sebaliknya, bisa membuat kita menjadi tawar hati, sebagaimana yang dialami oleh Elia, seperti yang diceritakan oleh ayat bacaan kita pagi ini. Elia merasa tidak ada lagi orang yang benar dan tidak ada lagi orang yang baik selain daripada dirinya. Elia beranggapan dan bahkan melihat dirinya sebagai satu-satunya orang yang tidak beribadah kepada ilah lain. Ia merasa bahwa semua orang sudah menyimpang dan sudah melakukan hal yang tidak benar. Karena itu ia menjadi tawar hati dan bahkan takut, karena merasa hanya sendirian saja menjalani kehidupan yang benar. Kekasih-kekasih Tuhan, di hadapan Tuhan sejatinya tidak ada orang yang terlalu buruk dan jahat, karena semua orang bisa diperbaiki dan menjadi semakin baik. Sebaliknya tidak ada orang yang benar-benar baik, benar dan sempurna, karena Tuhan juga sudah menyatakan bahwa kebaikan manusia hanyalah seperti kain kotor. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, sesungguhnya perjuangan kerohanian kita bukanlah memastikan seberapa baik dan benar diri kita, tetapi memastikan sejauh mana kasih Tuhan telah mengubah, telah membentuk atau telah menyempurnakan hati dan kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.